Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul sayyidil awalina wal akhirin wa sahibu syafaatullah lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, apa kabar bunda? Selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini Dewa berangkat agak siang menuju toko miliknya karena ia sudah mengirim pesan pada Citra menanyakan jam masuk kerjanya yang katanya masuk jam 11 siang. Bahkan Mami Indri sampai heran melihat tingkah anak laki-lakinya yang beberapa hari ini selalu menenteng kresek berisi baju kotor. Entah apa yang sedang diperbuat oleh anak bungsunya itu. Dek, kok jadinya tiap hari ngelondri? Kan udah ada Bi Ida di rumah yang nyuci. Tanya Mami Indri melihat Dewa yang kini tengah menggunakan sepatu dengan sekantong baju kotor yang teronggok di sebelah anaknya itu. Ya nggak apa-apa Mi, Bi Ida biar nyuci baju Mami sama Papi aja. Atau kalau enggak, suruh aja cuci Kak Adel. Cucian Kak Adel sama Kak Mela suruh dicuci sini. Jawab Dewa enteng. Jujur deh sama Mami, kenapa kamu tiap hari bawa cucian ke laundry? Kamu lagi ngerencanain apa? Mau buka usaha laundry? Tanya Mami Indri. Wah, ide bagus juga tuh Mi. Ntar deh adek pikirin. Jujur kamu gak bikin yang aneh-aneh kan? Ya ampun Mi, orang cuma mau nyuci baju di laundry malah dicurigai yang aneh-aneh. Adek lagi memajukan UMKM ini. Mami Indri hanya bisa menggelengkan kepala. Dewa segera melesat pergi setelah berpamitan pada sang ibu. Wajahnya cerah, secerah sinar mentari pagi, bahkan Dewa sampai tak hentinya bersenandung di sepanjang jalan. Pukul 9.30 Dewa masuk ke dalam toko dengan senyum merekah di wajahnya. Si bos kayaknya lagi seneng, mukanya berseri-seri kayak muka lu kalau baru gajian, ucap Deden. Tingkah si bos makin aneh aja, tiap hari bawa buntelan kayak begitu. Kayaknya dia lagi ngincer pegawai laundry depan, jawab Rama. Masa sih si bos ngincer pegawai laundry depan yang kemarin nganterin baju ke sini? Ah, kayaknya bukan ngincer pegawainya. Kayaknya lagi ngincer yang punyanya kali, ucap Deden. Apanya yang kagak mungkin? Kalau udah terkena tembakan virus lope-lope, udah gak akan bisa ngehindar lagi, ucap Rama. Kerja, malah pada ngobrol lu pada, tegur Samuel. Ya elah mas, kerjaan udah pada beres, tinggal nunggu pelanggan datang aja. Masa kita harus ngelamun di pojokan, ujar Deden. Seralu padalah, ucap Samuel menyusul Dewa masuk ke dalam ruangan. Dewa yang sedang serius menatap layar laptop seketika berjengkit kaget saat melihat Sam yang sudah menghempaskan tubuhnya di sofa. Kenapa tuh mata? Tanya Dewa heran melihat Sam yang sudah sangat mirip dengan panda. Jangan bilang lu gak tidur karena kebar lagi. Samuel bukannya menjawab, ia malah menutup kedua matanya menggunakan lengan. Sam tak bisa menahan kantuknya yang betul-betul bergelayut di matanya. Bagaimana tak mengantuk? Sudah 2 malam ia pergi bar hanya untuk memperhatikan Galuh yang sedang bekerja. Hatinya merasa bersalah saat mengetahui wanita itu merupakan janda yang harus menghidupi seorang anak. Si Anjong ditanya malah molor, omel Dewa. Dewa menggelengkan kepalanya, lalu kembali ke layar laptop. Ngorok lagi, omel Dewa mendengar dengkuran Sam. Dewa segera menyudahi pekerjaannya lalu meraih buntelan yang kini menjadi temannya berangkat bekerja. Lebih baik ia menunggu Citra di depan daripada harus mendengar suara ngorok Sam. Dewa mendudukkan dirinya di kursi yang biasa dipakai tukang parkir di depan tokonya. Ia mengeluarkan sebungkus nikotin lalu mengeluarkan sebatang isinya. Sambil menunggu bisalah nyebat dulu. Bos lagi nungguin siapa? Lagi nunggu pegawai laundry bawah ini. Cucian, jelas Dewa, sambil mengepulkan asap dari mulutnya ke udara. Kenapa di laundry bos? Emang di rumah lagi gak ada yang ngerjain? Ada, lagi pengen aja di laundry, jawab Dewa lalu berdiri saat melihat Citra yang baru saja turun dari angkot. Dewa langsung menggerus rokok yang masih tersisa setengahnya itu lalu pergi begitu saja meninggalkan Septian yang melongo. Citra, panggil Dewa saat Citra hampir saja membuka pintu laundry. Iya Pak Dewa, udah ada cucian yang harus saya bawa. Ini, Dewa mengacungkan kantong plastik. Loh, bukannya saya aja yang ambil ke tempat Pak Sadewa, kenapa diantar sini? Gak apa-apalah, saya juga bosan dari tadi di toko terus. Lumayan lah jalan-jalan dikit buat peregangan otot yang pegel kerja dari tadi. Oh, kalau gitu, mau Pak Sadewa aja yang proses di dalam atau mau sama saya? Ya, aku memang mau sama kamu.
Gumam Dewa dalam hati. Ia belum berani untuk mengatakan perasaannya secara langsung pada Citra. Takut ditolak. Boleh deh, sama kamu aja. Citra menerima pakaian kotor milik Dewa dengan senang hati. Kalau gitu bisa ditunggu 6 jam lagi. Nanti saya antar ke tempat Pak Sadewa. Dewa aja, jangan panggil Sadewa. Rasanya kurang enak didengarnya. Citra hanya mengangguk. Dewa kini sudah kembali masuk ke dalam toko. Tuh kan kata gue juga apa, si bos lagi ngincer pegawai laundry depan. Iya sih, mau gak percaya tapi udah lihat pakai mata sendiri, ucap Deden. Mereka langsung bubar ketika masuk segerombolan anak SMA yang akan membeli baju. Citra pulang jam 8 malam. Ia berjalan menyusuri gang menuju kontrakan. Begitu mendekati kontrakan terdengar suara ribut yang ia yakini merupakan suara dari Galuh yang sepertinya sedang bertengkar dengan seorang pria. Citra segera mempercepat langkahnya, jantungnya berdegup kencang. Cewek, anjong lu, kasih makan anak gue dengan cara jual diri, ucap Gani. Lu kalau mau cari ribut mending lu pergi aja. DH dari sini, gue mau berangkat kerja, ucap Galuh. Terlihat wanita itu sudah sangat lelah dan muak menghadapi mantan suaminya itu. Gue gak rela anak gue lu kasih makan dari hasil jual diri, ucap Gani. Nah lu yang jadi bapaknya pernah gak lu ngasih anak lu nafkah? Sekarang lu masalahin tentang kerjaan gue. Tahu apa lu tentang hidup gue? Galuh menekan dada Gani dengan telunjuknya. Sekarang lu mau sok-sokan peduli sama Ion? Selama ini lu kemana aja? Apa pernah lu kasih duit buat Ion jajan? Apa lu pernah kasih biaya pas anak lu sakit? Jangan sok peduli lu, jangankan kasih jajan. Lu temuin aja gak pernah kan? Lu waras tiba-tiba aja datang ke sini sambil marah-marah. Gue bukannya gak mau nemuin dia atau kasih jajan sama dia, tapi emang gue gak ada duit, ucap Gani. Galuh hanya menyunggingkan bibirnya. Gak punya duit karena sibuk biayain pacar lu itu sama anaknya. Heran gue sama manusia kayak lu. Anak orang aja diurus, sedang anak sendiri gak pernah lu urus. Gak usah sok peduli lu sama anak gue, tenang aja gue masih mampu biayain anak gue, ucap Galuh dengan cara buka selangkangan sama laki-laki, teriak Gani. Lah, apa bedanya sama pacar lu itu? Bukannya dia juga buka selangkengen sama lu biar hidupnya lu tanggung, cuman pacar lu aja bego. Kalau gue mendingan open BO aja sekalian ketahuan duitnya. Kalau cuma dibayar gocap doang, mah gue mah juga ogah. Dani sudah mengangkat tangannya hendak menampar pipi Galuh, namun tangannya keburu ditepis oleh Citra. Jangan kasar sama perempuan. Mau saya panggilin warga di sini karena kamu sudah bikin ribut. Ancam Citra. Pria itu akhirnya pergi dengan mendengkus kesal. Tuh cowok mau kondo ngapain kesini? Tahu awalnya dia ngebaik-baikin aku, ngajak balikan, tapi pas ditolak langsung marah-marah. Sampai bawa-bawa si Ion. Sepeduli, padahal sejak kita pisah gak pernah sekalipun dia nemuin anaknya, boro-boro sampai kasih duit. Jelas Galuh. Dia tahu dari mana kalau kamu tinggal di sini? Tanya Citra. Aku juga gak tahu dia tahu dari mana. Dia udah datang 2 kali ke sini. Dulu juga gitu datang marah-marah. Nyap kali dia malah otaknya geser, ucap Galuh. Kamu nggak apa-apa kan lu? Tanya Citra. Tenang, aku udah laluin banyak hal yang lebih perih dari ini. Aku udah terlatih. Udah aku mau jalan dulu. Mau gimana pun situasinya si Ion jangan sampai kekurangan jajan. Makanya aku mesti semangat cari duit. Citra perhatiin dengan nasib Galuh, namun ia salut dengan sahabatnya itu yang tak pernah mengeluh dan goyah menghadapi kerasnya hidup. Semoga kamu segera menemukan kebahagiaan lu. Citra menatap kamar kontrakan milik Hilda. Sudah 1 minggu ia tak bertemu dengan wanita itu. Katanya sedang liburan bersama dengan sugar daddy-nya ke Bali. Citra berharap mereka semua dapat kehidupan yang lebih baik. Galuh malam itu bekerja seperti biasa. Walau hatinya masih terasa mangkel karena baru saja menghadapi mantan suaminya yang membuat moodnya buruk. Seperti biasa Galuh mengantarkan pesanan pada pelanggan. Tak jarang ia mendapat banyak godaan dari para pria yang sudah menjadi langganan di bar ini. Galuh berusaha tetap tersenyum menghadapi godaan para pria. Tepat pukul 3 pagi, jam kerja Galuh sudah berakhir. Setelah berganti pakaian secara impulsif ia mendekati bartender. Galuh merasa membutuhkan minuman beralkohol itu untuk meredakan kekesalannya. Tanpa ia sadari sejak tadi ada pria yang memperhatikannya. Samuel, sejak tadi duduk diam sambil menyeruput minuman yang ia pesan. Ya, malam itu Sam ingin minum karena baru saja bertengkar dengan kekasihnya yang sedang LDR saat ini.
Galuh menyeruput minuman yang rasanya pahit di mulutnya, namun tetap ia tenggak. Hingga kesadarannya tersisa 20% saja. Tanpa disadari olehnya, kondisinya yang seperti itu malah membuat ia didekati pria hidung belang. Sam yang kesadarannya masih 60% itu segera menghampiri Galuh yang sepertinya mendapat godaan dari pria lain. "Minggir, dia cewek gue," ucap Sam membuat pria itu pergi, tak ingin membuat keributan di tempat ini. Samuel memapak tubuh Galuh yang sudah meracau ke dalam mobil yang ia bawa. Malam itu Samuel bingung hendak membawa kemana wanita itu pergi. Ia bahkan meruntuki dirinya sendiri kenapa malah menyulitkan diri dengan terlibat lagi dengan wanita itu. Entah kenapa rasa bersalah yang masih bercokol di hatinya malah mendorong dirinya untuk membantu wanita itu dari gangguan pria hidung belang. Padahal ia pun sama belangnya. Beruntung Sam berhasil membawa mobilnya dengan selamat sampai ke apartemennya. Karena bingung hendak membawa wanita itu kemana, akhirnya Sam putuskan untuk membawa ke apartemennya saja. Sam menidurkan Galuh di atas kasurnya lalu ia berjalan ke arah ruang TV. Sam mengambil sebotol minuman yang memang ia sediakan di apartemennya yang akan ia sesal. Sam minum hingga kesadarannya juga ikut hilang. Pria itu berjalan dengan sempoyongan ke arah kamar lalu merebahkan tubuhnya di samping Galuh. Galuh berbalik lalu memeluk tubuh Samuel. Galuh yang sempat terbangun dan juga Sam yang belum benar-benar tidur saling pandang dan entah siapa yang memulai. Keduanya kini terlibat perang mulut dalam arti sebenarnya. Galuh dan Sam saling lumat, menukar sambil mengabsen mulut mereka masing-masing. Galuh si janda yang sudah lama tak disentuh seolah terbakar mendapat sesuatu dari Sam yang memang sudah pro dalam urusan peranjangan. Mungkin setelah ini keduanya benar-benar harus menjauhi minuman beralkohol itu. Keduanya hilang kendali, sama-sama berpacu. Meski seorang janda mungkin karena sudah lama tak mendapat sentuhan, Sam sampai kesulitan membobol lahan milik Galuh. Ya, meski tak sesulit yang masih tersegel, keduanya benar-benar sudah hilang kewarasan. Bukankah Galuh bahkan pernah menendang adik kecil milik Sam? Kini keduanya malah semakin menikmati. Keduanya baru berhenti. Setelah rasa itu menjalar, barulah mereka ambruk jatuh tertidur dengan tubuh yang sama-sama polos bagai bayi yang baru lahir. Galuh terbangun lalu mendudukkan tubuhnya yang terasa ngilu. Dalam hatinya bertanya, apa karena kebanyakan minum minggu hingga tubuhnya terasa jompo seperti ini? Udah tua gue kayaknya. Rambut Galuh yang seperti singa digaruk dengan serampangan. Matanya memicing melihat gorden berwarna abu. Galuh juga mulai sadar saat tubuhnya terasa dingin karena hembusan AC. Tunggu, gue di mana ini? Galuh mengedarkan pandangannya ke seliling kamar yang didominasi warna abu itu. Lalu pandangannya tertuju pada tubuhnya sendiri yang polos. Lalu saat melongok ke arah kiri, ia hampir menjerit saat melihat tubuh pria yang sedang tengkurap dengan tubuh polos. Bego Galuh. Galuh memukul kepala sendirinya, meruntuki kecerobohannya karena mabuk hingga tak sadarkan diri. Galuh berusaha bangkit dan mencari baju miliknya, namun gerakan Galuh yang gerasak-gerusuk membuat Samuel juga bangun. Samuel masih mencoba mengumpulkan nyawanya saat memandang Galuh yang sedang berusaha menggunakan baju hingga pandangan keduanya bersirobok. "Lu?" ucap Galuh dengan mata melotot, sempurna tak menyangka jika pria yang tidur dengannya merupakan pria kurang ajar yang dulu pernah menawarnya. Galuh buru menyelesaikan memakai bajunya lalu menyambar tas miliknya yang berada di atas nakas. Entah ia harus beraksi seperti apa saat ini. Ingin marah namun ini terjadi karena kesalahannya yang ia buat sendiri. "Tunggu, jangan pergi dulu." Samuel buru-buru menggunakan baju dan celananya saat melihat Galuh keluar dari kamar. "Tunggu dulu, kita harus bicara. Mau ngomong apa lagi? Lupain aja semuanya, anggap gak pernah terjadi apa-apa antara kita," ucap Galuh. Bahkan ia tak tahu nama pria yang tadi malam tidur dengannya itu. "Gue gak akan biarin lu keluar dari sini sebelum kita bicara." Hingga akhirnya mau tak mau Galuh saat ini duduk di depan TV besar yang menempel di dinding di atas meja. Terdapat satu botol minuman yang sepertinya pria itu minum semalam. Jadi Galuh menyimpulkan jika mereka sama-sama dalam keadaan mabuk saat melakukan itu. Samuel yang juga sama syoknya dengan Galuh mencoba untuk menarik nafas. "Gue benar-benar minta maaf atas yang terjadi pada kita semalam. Gue benar-benar gak sadar dengan apa yang kita lakukan." Samuel menundukkan kepalanya karena bingung dengan situasi ini. Sebetulnya Galuh ingin marah kepada kenapa pria itu malah membawa ia ke sini. Namun ingatannya sudah mulai terkumpul jika pria inilah yang menyelamatkan dirinya dari pria yang hendak membawa dirinya. Walau pada akhirnya tetap terjadi peristiwa semalam dengan pria ini. Rasanya
Galuh sudah tak punya harga diri lagi di depan pria ini. Bukannya waktu itu ia dengan lantang menolak. Dan kini ia malah berakhir diranjang pria ini tanpa dibayar sepeser pun. Saya anggap semuanya sudah clear ya. Kalau gitu permisi, saya mau pulang, ucap Galuh dengan nada yang semakin lemah. Galuh buru-buru berdiri lalu berjalan cepat menuju pintu keluar tanpa sempat Samuel cegah. Sementara itu Citra melangkah keluar ruko saat jam istirahat. Ia rencananya ingin membeli ayam geprek yang dijual tak jauh dari tempat kerjanya. Lumayan kemarin baru dapat bonus pengiriman dari Sadewa. Biasanya Citra membawa bekal dari rumah, namun hari ini ia sengaja ingin membeli ayam geprek yang sudah ia inginkan sejak 2 hari yang lalu. Mata Citra berbinar begitu ayam geprek yang dilumuri sambal daun jeruk itu sudah terhidang di hadapannya. Citra yang sudah mencuci tangannya langsung melahap menu yang sudah ia idamkan itu. Baru juga menikmati 2 suap, tiba-tiba ada yang menarik kursi yang tepat berada di depannya. Citra mendongak untuk melihat siapa yang ikut bergabung. Bolehkan saya gabung di sini? Tanya Dewa dengan senyum menawannya. Citra celingukan ke sekeliling tempat makan. Silahkan, bukan kursi punya saya juga, jawab Citra. Elah, ganggu aku me time aja. Dewa tersenyum senang. Ya, ini merupakan makan siang pertamanya bersama sang pujaan hati. Diam-diam ia memotret menu makan siang untuk ia unggah ke dalam akun media sosial miliknya. Hanya menu makannya saja ya, soalnya mana berani jika harus mengunggah foto Citra padahal belum ada kemajuan juga. Dewa sesekali menatap Citra yang serius makan tanpa menghiraukan dirinya. Bahkan wanita itu tampak biasa saja saat menyantap makanan yang penuh dengan biji cabai itu. Berbanding terbalik dengan Dewa yang walaupun suka dengan makanan pedas, tetap saja ia selalu kewalahan saat melahapnya. Pak Sadewa kenapa liatin saya mulu? Tanya Citra akhirnya. Citra bukannya tak menyadari jika pria di depannya terus saja mencuri pandang. Oh, ini saya cuman heran aja lihat kamu makan cabai segitu banyak. Tapi kayak gak kepedesan. Jawab Dewa gelagapan. Citra meraih teh tawar dingin yang memang disediakan oleh pihak rumah makan. Bebas isi ulang lagi. Saya udah biasa makan pedes. Bahkan hidup aja udah lebih pedes dari ini. Ujar Citra. Dewa menatap Citra yang malah menunduk lagi. Kenapa kamu makan sendirian? Maksudnya kenapa nggak makan bareng sama yang lain? Jam istirahat kami bergilir. Kan nggak mungkin juga kalau laundry dalam keadaan kosong. Nanti gimana kalau ada pelanggan yang datang? Lalu Pak Sadewa juga kenapa makan siang sendirian, tak bareng sama yang lain? Ya sama juga sih, istirahatnya giliran. Kenapa kamu terus manggil saya dengan Pak Sadewa? Lah kan itu memang nama Bapak. Iya, maksud saya panggil Dewa saja. Berasa tua banget saya, apalagi kalau kamu panggil saya pakai embel-embel Bapak, protes Dewa. Sebetulnya ia ingin protes dari awal. Ya, kan memang saya harus sopan sama pelanggan. Apalagi kelihatannya Pak Dewa lebih tua dari saya. Memangnya kamu tahu berapa usia saya? Sampai bilang kalau saya lebih tua dari kamu. Kelihatan sih lebih dewasa. Maksud kamu saya tua? Tanya Dewa sambil menggelengkan kepala. Kayaknya sih beberapa tahun di atas saya, tapi nggak tua gimana gitu. Maksudnya lebih dewasa dari saya, jawab Citra. Saya baru 26, saya yakin kalau kamu baru 21 atau 22, tebak Dewa. Citra menggeleng. Saya 23, jawab Citra. Ternyata kita cuma beda 3 tahun aja. Masa kamu panggil saya bapak? Kesannya saya itu bapak-bapak yang umurnya udah 40-an dengan perut buncit. Awal saya datang ke laundry saja dipanggil Kak, kok sekarang jadi Bapak. Kan aku mau dipanggil AA atau Akang gitu. Galuh hari ini memutuskan untuk izin tak masuk kerja. Rasanya ia masih belum bisa menerima kejadian yang menimpanya malam lalu. Harga diri Galuh rasanya terkoyak mengingat bagaimana ia dengan lantangnya menolak permintaan Samuel saat di event, bahkan sampai menendang. Malah semalam ia menikmati benda itu dengan sukarela. Belum lagi kekhawatiran jika pergumulannya tadi malam akan membuahkan hasil. Karena Galuh mulai ingat dengan apa yang terjadi pada malam itu. Mereka benar-benar dalam keadaan mabuk. Mana sempat ingat pada alat pelindung. Galuh semakin malu saat ingat jika dirinya lah yang awalnya memeluk tubuh pria itu. Galuh malam ini habiskan waktu untuk merenung. Galuh hanya bangun untuk makan saja bahkan. Menatap nanar saat sedang membersihkan tubuh di kamar mandi.
Banyak jejak merah pada tubuhnya yang menandakan jika apa yang terjadi malam itu nyata adanya. Bego, gimana kalau sampai si Ion tiba-tiba aja punya adik? Sekarang aja harus banting tulang sampai segininya. Gimana kalau ditambah lagi satu anak? Bisa-bisa gue kerja siang malam. Galuh mengacak rambutnya. Sementara itu Samuel juga dilanda rasa yang sama dengan Galuh. Meskipun ia memang bukan pemain baru dalam hal peranjangan ini, namun ia betul-betul kali pertama ia melakukan hal itu dalam keadaan tidak sadar. Sam memutuskan untuk mendatangi bar tempat Galuh kerja. Siapa tahu ia bisa bicara baik-baik dengan wanita itu. Pasalnya ada satu kekhawatiran besar dalam benaknya. Bagaimana jika wanita yang semalam ia gagahi sampai mengandung benihnya? Karena untuk pertama kali ia bermain tanpa pelindung. Namun saat sampai di bar, Sam sama sekali tak menemukan di mana Galuh. Dan saat menanyakan pada pelayan, di sana pun mengatakan jika Galuh malam ini izin tidak masuk. Sialan, gara-gara minum akhirnya jadi kayak gini, keluh Sam sambil berlalu keluar dari bar itu. Samuel bertekad akan mencari lagi wanita itu sampai ketemu, bagaimanapun caranya. Ting, Citra merogoh ponsel yang berada di saku celananya. Saat ini ia sedang berada dalam angkot menuju tempat kerjanya. Mau kapan kau akan bayar hutang kau? Kalau sampai jam 12 siang ini belum ada juga pembayaran, maka saya akan koordinasi dengan pihak RT dan RW untuk datang ke tempat alamat kau. Pilih mau bayar lewat aplikasi atau bayar di tempat. Kau jangan anggap remeh peringatan ini atau aku datang bersama 20 debt collector nyerang ke rumah kau. Kau jangan jadi maling yang larikan uang perusahaan. Utang harus dibayar sampai mati. Citra segera memblokir nomor yang kembali memberikan ancaman itu. Ia benar-benar sudah terbiasa dengan pesan semacam itu. Mau datang punya tinggal datang isi Pandi. Citra sudah masa bodoh. Tuh alamat yang tertera saat melakukan peminjaman online itu memakai alamat lamanya. Ketika masih menikah dengan si curut Fandi. Citra lalui hari seperti biasanya, tak ada yang spesial. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Namun saat Citra berdiri menunggu angkot, tiba-tiba saja ada motor yang berhenti tepat di hadapannya. Citra cukup terkejut saat melihat mantan suaminya yang turun. "Mau ngapain kamu di sini? Kita harus bicara. Kemarin sudah ada DC yang nagih ke rumah. Seenggaknya kamu ikut bantu bayarin hutang itu." "Si itu waras atau emang lagi mabok? Si itu yang ngutang, kenapa aku yang harus bayar?" tanya Citra. "Kan di situ sudah jelas kamu juga ikut mengajukan pinjaman itu. Dan DC yang kemarin ke rumah itu dari aplikasi yang pakai namamu. Aku nggak sudi bayar hutang bekas judi kamu. Soal ada yang nagih ke rumah ya itu resiko kamu. Kan kamu yang pakai uang itu buat judi. Pokoknya aku nggak mau tahu kamu harus ikut bayar hutang itu." Ke Fandi. Lepasin. Hutang itu kamu yang bikin, kenapa aku yang harus ikut nanggung? Hutang itu ada pas kita belum pisah, berarti kamu juga harus ikut bayar. Minta bayar aja sama keluarga kamu sana. Kamu kan anak kesayangan mereka. Gak malu apa minta bayarin hutang sama mantan istri? Ucap Citra berusaha melepaskan cekalan tangan Fandi. Dewa yang saat itu baru saja keluar dari dalam toko berjalan menuju motornya. Sambil memeriksa pesan yang masuk ke dalam ponselnya. Saat sibuk membalas pesan tersebut, perhatian Dewa teralihkan ke arah kiri saat mendengar suara ribut-ribut. Mata Dewa terbelalak saat melihat wanita pujaan hatinya itu tengah adu mulut dengan pria berhelm. "Lepas brengsok," ucap Citra. "Aku gak akan lepasin kamu sebelum kamu mau janji ikut bayar semuanya." Dewa segera mendekat. "Ada apa ini? Gak usah ikut campurin urusan gue sama lonto ini," ucap Fandi. Citra rasanya sudah tak punya muka lagi. Pertengkarannya dilihat orang yang ia kenal, belum lagi ucapan Fandi yang menghina dirinya. "Jangan kasar sama cewek," teriak Dewa. Dewa mendorong tubuh Fandi hingga cekalannya terlepas di tangan Citra. "Lu berani sama gue? Bukan sama cewek banci lu." Dewa semakin meringsek maju. Fandi yang memang nyalinya hanya berani sama perempuan tentu saja merasa gentar. Apalagi melihat perawakan Dewa yang tinggi besar dengan otot-otot yang tercetak jelas di lengannya. Fandi buru-buru naik ke atas motor dan berlalu. Dewa berbalik melihat keadaan Citra yang tampak memegangi salah satu tangannya yang tadi dicekal. "Kamu gak apa-apa? Yang tadi itu siapa?" Dewa meneliti keadaan Citra dari atas hingga bawah. Takut jika wanita itu terluka. "Saya nggak apa-apa, terima kasih bantuannya." Entah mendapat keberanian dari mana, Dewa meraih tangan Citra yang tadi dicekal dan menyingkap kardigannya untuk melihat keadaan tangannya. Rasanya Dewa ingin mengumpat saat itu juga ketika melihat pergelangan tangan Citra yang memar.
Mungkin saking kencangnya Fandi mencekal. Ini gak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana tangan kamu sampai memar kayak gitu? Tanpa basa-basi, Dewa menarik tangan Citra yang satunya lagi menuju toko miliknya. Pak Dewa mau bawa saya kemana? Saya mau pulang. Tangan kamu harus diobatin dulu. Dewa menarik masuk ke dalam toko hingga membuat para karyawan melongo saat melihat bos mereka membawa perempuan seperti itu. Citra hanya bisa menunduk. Dewa masuk ke dalam ruang kerjanya lalu mendudukkan Citra di sofa. Dewa mendudukkan dirinya di samping Citra. Tangan kamu sini. Biar saya saja, Pak. Tanpa banyak bicara, Dewa meraih tangan Citra lalu dengan telaten ia mengelongi pergelangan tangan Citra yang membiru. Dia itu siapa? Kenapa bisa nyerang kamu kayak gitu? Gak mungkin kalau gak kenal kan? Tanya Dewa. Citra diam sebentar. Dia mantan suami saya. Mantan suami? Berarti Dewa cukup terkejut mendengar penuturan Citra. Ia tak menyangka jika wanita yang sedang ia kejar ini merupakan seorang janda. Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Apa ada urusan yang belum diselesaikan? Sorry kalau saya banyak tanya. Citra menurunkan kembali lengan jaket yang ia kenakan. Dia minta saya untuk ikut membantu membayar utang pinjol. Dewa seketika menoleh ketika mendengar penuturan Citra. Utang pinjaman online? Tanya Dewa. Iya, sebelum berpisah kami terlilit utang pinjol. Dia kecanduan judi slot sampai terlibat pinjaman online. Dan kamu memilih untuk berpisah karena itu? Tanya Dewa cukup terkejut juga dengan cerita semacam ini. Yang benar-benar pertama kalinya ia dengar. Bukan hanya itu, kalau hanya sekedar hutang mungkin saya masih bisa bertahan. Saya memutuskan untuk berpisah karena dia KDRT. Dewa mengangguk mengerti dan setuju dengan keputusan yang diambil oleh Citra. Hanya saja kini hatinya yang bimbang begitu mengetahui status Citra yang ternyata seorang janda. Bagus juga kamu berani ambil tindakan. Biasanya banyak perempuan yang bertahan dalam pernikahan seperti itu dengan alasan masih cinta atau anak. Entah keberuntungan atau kemalangan, untungnya kami belum dikaruniai anak. Sehingga saya berani ambil keputusan itu, karena gak ada yang memberatkan saya untuk bertahan. Sambung Citra dengan sedikit senyum. Dewa sampai terbengong melihat senyum Citra yang jarang sekali. Kalau gitu terima kasih atas bantuannya, saya permisi. Tunggu, biar saya antar. Gak perlu pak, biar saya pulang sendiri aja. Namun Dewa seperti menulikan telinganya. Den, gue pinjam helm punya lu, Dewa berucap pada Deden. Bawa aja bos. Citra yang merasa malu hanya bisa menunduk, mengekori Dewa yang kini berjalan ke arah parkiran. Ini pakai, saya pulang naik angkot aja pak, nanti saya malah ngerepotin. Namun Dewa yang tak ingin dibantah malah memasangkan helm yang ternyata kebesaran itu. Saya sendiri yang mau nganter, kamu sama sekali gak bikin repot. Pada akhirnya Citra tak lagi bisa menolak. Dewa melajukan motornya dengan pelan agar momen boncengan ini tak cepat berlalu. Gang yang depan Indo April kan? Iya. Sampainya di depan gang, Dewa bukannya berhenti, ia malah terus melajukan motornya menyusuri gang meski Citra sudah mengatakan untuk menurunkannya di depan gang. Itu kontrakan yang warna hijau. Dewa memarkirkan motornya. Makasih pak buat bantuannya hari ini. Apa mau mampir dulu? Tawar Citra berbahasa basi. Saya boleh ikut ke toilet nggak? Kebelet ini, ucap Dewa. Entah memang benar-benar kebelet atau penasaran dengan tempat tinggal Citra. Citra yang tak enak menolak karena Dewa juga sudah membantunya akhirnya mengizinkan. Silahkan masuk, toiletnya sebelah sini. Dewa mengedarkan pandangannya pada sepeta kontrakan itu. Hanya ada kasur busa serta lemari plastik 4 tingkat di sebelahnya. Di dekat pintu kamar mandi terdapat kompor gas 1 tungku di atas meja kayu beserta tabung gas yang diletakkan di bawahnya. Dan tak lupa peralatan makan yang ada dalam 1 keranjang plastik. Dewa segera masuk ke dalam kamar mandi yang hanya seukuran 2 kali 1,5 meter itu. Seketika wajah Dewa merona melihat bra dan juga celana dalam yang sepertinya sengaja dijemur di sana. Wow, gede juga, 36D. Dewa ternyata memang benar-benar kebelet pipis. Setelah selesai membuang hajatnya, Dewa segera keluar dari kamar mandi itu dan segera pamit pada Citra. Inginnya sih diam dulu di sana, namun ia rasa tak usah terburu-buru. Lagi pula Dewa harus memikirkan lagi tentang status Citra. Citra segera menutup pintu setelah Dewa benar-benar pergi. Begitu masuk ke dalam kamar mandi, Citra meruntuki kebodohannya begitu melihat dalamannya yang tergantung. Astaga, dia pasti lihat ini, mana ini udah kendor gini lagi. Runtuk Citra melihat celananya yang sudah melar.